Nah, apakah mungkin bisa terjadi? Ya namanya mungkin aja ya. Tapi menurut saya peluangnya sangat-sangatlah kecil. Atau bisa dibilang sangat berat. Air sampai luar benua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya baik rekan-rekan, kita akan membahas tentang perkembangan yang sangat menarik ya, maksudnya narasi yang sangat menarik beberapa hari belakangan ini mengenai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat nanti ya. Ini mengikuti perkembangan perang yang terjadi antara Amerika Serikat, salah satu dari 3 tuan rumah Piala Dunia 2026, melawan Iran, salah satu wakil Asia yang lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat nanti. Apakah betul begitu? Ya betul memang, betul maksudnya, betul ada narasi yang tercipta mengenai peluang Indonesia untuk bisa menggantikan Iran untuk lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat nanti, atau Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada nanti. Nah, apakah mungkin bisa terjadi? Ya namanya mungkin aja ya, tapi menurut saya peluangnya sangat-sangatlah kecil. Atau bisa dibilang sangat berat, karena seperti yang kita ketahui, lolos ke Piala Dunia itu kan harus melalui tahapan-tahapan atau persyaratan-persyaratan yang sangat berat saat ini ya. Khususnya di Asia, sudah melewati dari ronde 1, 2, 3, atau 4, bahkan 5. Bahkan Indonesia sudah melewati tahapan 1, 2, 3, dan 4. Walaupun akhirnya gagal untuk lolos. Nah, Asia saat ini telah meloloskan 8 wakil langsung dari jatah 8,5 wakil milik Asia. 8 wakil diperoleh dari ronde ketiga yang melibatkan Jepang, Korea, Australia, Uzbekistan, Jordania, dan juga Iran. Dan sedangkan dari ronde keempat menghasilkan Arab Saudi dan juga Qatar. Nah, setengah wakil ini saat ini masih dimiliki oleh Irak yang memenangi duel menghadapi Uni Emirat Arab di ronde kelima. Yang disebut ronde kelima itu ya ini pertandingan yang melibatkan Irak melawan Uni Emirat Arab yang berlangsung November tahun lalu. Jadi tahapan-tahapan itu memang sangat selektif ya, sangat berat ya untuk dilalui setiap negara Asia untuk lolos ke Piala Dunia nanti. Bahkan itu Indonesia tadi yang sudah saya sebutkan, 4 langkah yang sudah kita hadapi atau lewati walaupun gagal untuk lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat nanti. Nah, kenapa nih Iran sampai dirumorkan akan mundur? Ya tentu saja narasi atau pernyataan awal saya yang saya sebutkan bahwa Iran kan saat ini sedang berperang dengan Amerika Serikat, salah satu dari 3 tuan rumah Piala Dunia bersama Meksiko dan juga Kanada. Seperti yang ketahui, pertandingan grup yang melibatkan Iran di Piala Dunia nanti itu banyak berlangsung di Amerika Serikat. Nah, ini yang menjadi PR tersendiri, karena bisa saja Iran akan sulit untuk memasuki wilayah Amerika Serikat di bulan Juni-Juli nanti. Karena bagaimanapun peperangan yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat membawa konsekuensi tersendiri yang bisa saja menjadikan pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tidak akan memberikan visa masuk buat Iran ke Amerika. Seperti yang kita ketahui bersama juga kan, sudah ada pernyataan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan mereka tidak terlalu peduli dengan keikutsertaan Iran di Piala Dunia. Ini yang akan menjadi pemicu salah satu rumors yang menyebutkan kemudian Iran akan mundur dari Piala Dunia. Karena ya bisa saja hal itu terjadi. Tapi ini akan menjadi ujian tersendiri buat FIFA. Apakah FIFA bisa tegas terhadap Amerika Serikat sebagai tuan rumah? Karena seperti yang kita ketahui sebagai tuan rumah tentu harus memberikan kemudahan kepada negara-negara peserta yang lolos ke Piala Dunia, khususnya Iran. Nah, Iran juga akan mendapatkan konsekuensi tersendiri ya jika memang harus mundur, karena bisa saja mereka akan mendapatkan hukuman dan denda dari FIFA di kemudian hari karena kalau memang Iran akan mundur, karena mundur itu kan menjadi salah satu kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan oleh FIFA. Nah, jika kemudian misalkan Iran kemudian mundur, siapa yang menggantikan?
Ya Irak lah. Irak sebagai wakil Asia yang lolos dari ronde kelima akan bertanding nih di babak playoff antar konfederasi. Nah, pertandingan yang akan melibatkan Irak nanti di bulan Maret dan April tahun ini itu namanya playoff antar konfederasi. Irak saat ini sudah menunggu di partai final yang akan berlangsung 1 April bersama Republik Demokratik Kongo. Mereka berdua atau dua negara ini, wakil Afrika dan wakil Asia ini sudah menunggu di partai final karena memang mereka memiliki peringkat yang lebih baik dibanding peserta yang akan bertarung di semifinal terlebih dahulu untuk merebutkan satu tiket nih, yaitu Suriname dan juga Bolivia dan juga Kaledonia Baru dan juga Jamaika. Nah, 4 negara ini akan bertarung di babak semifinal untuk menghadapi Republik Demokratik Kongo dan juga Irak pada babak playoff antar konfederasi yang akan berlangsung di Meksiko. Nah, kemudian ada narasi lagi nih yang menyebutkan kan bisa saja Irak mundur. Ya sampai sini belum ada pernyataan resmi apapun ya. Karena Irak memang ya kita tahu bahwa Irak masih agak kesulitan untuk keluar dan terbang ke Meksiko karena negara mereka masih ditutup untuk penerbangan internasional sehingga Irak masih agak kesulitan untuk terbang ke Meksiko untuk menghadiri babak playoff antar konfederasi yang akan berlangsung di Meksiko. Tapi kan sudah pastilah Irak akan berusaha mencari cara untuk bisa menghadiri pertandingan babak playoff nanti. Nah, walaupun misalkan nanti ya Irak tidak bisa bermain, sudah pasti ada Uni Emirat Arab akan menggantikan posisi Irak karena Asia tentu akan tidak akan mau kehilangan wakil-wakilnya. Nah, kemudian misalkan mereka mundur, sulit lah. Babak playoff ini akan berlangsung sebentar lagi, Maret ini dan juga 1 April. Jadi agak sulit untuk bisa memberikan penggantian. Oman dan juga Indonesia kan sudah pasti yang kita ketahui tidak lolos dari ronde keempat karena mereka berdua hanya menjadi peringkat ketiga di ronde keempat kemarin. Nah, kalaupun mau ya Indonesia itu lolos sebetulnya dari ronde keempat, jadi sudahlah tidak perlu ada pernyataan yang memberikan harapan-harapan surga buat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun ini. Cukup sudahlah kita berharap ada keajaiban seperti Piala Dunia Junior tahun 79 di Jepang, di mana kita bisa hadir sebagai wakil Asia setelah Korea Utara, Irak dan juga Kuwait mundur dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia Junior yang berlangsung di Jepang tahun 79 tersebut. Nah, saat itu juga memang 3 negara Asia itu berseberangan ya secara politik dengan Amerika Serikat dan kebetulan perusahaan yang mensponsori Piala Dunia Junior tahun 79 ada dari Amerika Serikat sehingga 3 wakil Asia itu mundur sehingga posisinya digantikan oleh Indonesia. Walaupun kita tahu Indonesia gagal total ya di Piala Dunia Junior tahun 79 itu. Nah, sekarang buat Indonesia adalah sudahlah fokus aja di tim nasional kita di bawah asuhan pelatih Indonesia yang baru yaitu John Heitman. Kalaupun kita mau sebetulnya memberikan harapan surga itu ada di ronde keempat kemarin. Karena sebetulnya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk lolos ke Piala Dunia. Waktu saya menghadiri undian drawing ronde keempat di Kuala Lumpur, itu wartawan-wartawan dari Irak, Saudi, dari Jordania, dari Qatar itu benar-benar melihat Indonesia sebagai kekuatan yang sangat diperhitungkan ya. Mereka sebetulnya agak takut dengan Indonesia. Bahkan ada juga yang memfavoritkan Indonesia untuk lolos. Tapi ya sudahlah, kita gagal di ronde keempat karena adanya pergantian pelatih di tengah jalan sehingga agak merusak kekuatan tim nasional Indonesia. Itu yang dibicarakan oleh banyak-banyak wartawan dan juga pelatih saat saya hadir di undian drawing ronde keempat di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu. Nah, sekarang buat tim nasional Indonesia adalah fokus di 2 event awal nih, yaitu FIFA Series Maret ini dan juga ASEAN Championship Juli-Agustus mendatang. Ya semoga saja 2 event awal di tim nasional Indonesia di bawah asuhan pelatih Indonesia yang baru John Heitman menjadikan Indonesia bisa sukses dan membangun kekuatannya kembali. Sehingga ya semoga saja dengan langkah awal ini kemudian Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ya semoga saja. Amin. Demikian
Bahasan saya mengenai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun ini, walaupun saya bilang itu sangat berat dan kecil sekali kemungkinannya. Ya, dari saya, Hadi Gunawan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.